siang ini kita akan memberikan materi baru. Ya, kita buka saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih keadaan kalian? Pandeminya masih berlangsung? Kalian masih di rumah? Happy kah belajar di rumah? Enggak. Enggak. Ini kan isu terakhir itu ada demo ya 2 harian ini ya. Kalian tidak ada yang terlibat kan? Ingat ini masih COVID, social distancing masih harus berlaku. Kalian tidak ada kan yang terlibat? Ada. Oke, sip. Sebaiknya memang seperti itu. Kita harus menjaga diri masing-masing. Kalau kita nggak menjaga, kapan ini rantainya akan putus? Kapan kita akan tatap muka di sekolah? Ibu tuh sudah kangen sekali berdiri di depan kelas, tatapin wajah kalian satu persatu. Oke, ini kita coba kondisikan seperti bagaimana halnya kita belajar di sekolah. Kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa. Mari kita mengucapkan bismillahkah atau berdoakah sesuai dengan agama kepercayaan kalian masing-masing. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Nah, hari ini kita masuk ke materi baru. Materinya adalah laporan pemanduan wisata. Di dalam beberapa kegiatan pembelajaran sebelumnya, kita sudah menyebut-nyebut hal ini. Karena setiap hal yang kita bahas, kita membahas mengenai pemanduan overland, kita membahas mengenai pemanduan multi days, itu kan semuanya diakhiri dengan laporan. Tapi kan kita belum pernah membahas seperti apa sih laporan itu sesungguhnya. Nah, oke, sekarang Ibu akan menjelaskan, tapi Ibu pengen lihat dulu pemahaman dari kalian. Menurut kalian, laporan pemanduan wisata itu secara singkat tolong jelaskan seperti apa menurut pemahaman kalian. Sok coba silahkan. Ini nih ada Safitri. Safitri, kamu memberikan pendapat. Langsung ditutup kameranya. Bagaimana Fitri menurut pemahaman kamu mengenai laporan pemanduan? Yang kayak kuesioner gitu bukan, Bu? Itu salah satunya. Kan laporannya ada beberapa ya. Ya, oke, itu salah satunya. Sekarang Ibu minta tolong Safitri simpulkan saja pemahaman Safitri, laporan pemanduan itu apa? Apa sih laporan kegiatan yang udah kita pandu gitu? Kegiatan sebuah apa sih? Jadi laporan, jadi kita teh ngelapor gitu pemanduan itu saat pemanduan itu gitu bukan sih, Bu? Ya, bisa kurang lebih. Ayo. Ini harus dirangsang nih. Siapa yang menjawab akan dapat 1 poin nilai. Ya, Bilkis. Bilkis, Ibu. Bilkis, maaf, Bilkis. Itu ya. Kalau salah-salah tandanya saya itu perhatian sama kamu, minta dikoreksi menyebutkan nama yang salahnya. Ya, pemanduan itu di laporan itu berisi apa saja yang terjadi saat tour. Jadi semua misalnya ada kejadian apa atau kekurang apa, ada tambahan biaya yang kayak gitu, semua ditulis di laporan itu. Sama ya tadi diisinya itu kuesionernya juga di situ di laporan itu, selama laporan kejadian selama pemanduan saat wisata bersama wisatawan. Oke, Ibu terima. Ibnu, kamu bisa jawab nggak, Ibnu? Ibnu masih ada? Masih ada, Ibu. Sok Ibnu, menurut kamu apa seperti apa Ibnu? Berisi kayak misalnya kita waktu tur melakukan kegiatan apa saja. Terus misalnya ada kejadian yang tidak terduga sama kita sebagai tour guide dimasukkan ke dalam laporan tersebut, Ibu, seperti itu. Oke, ditampung semuanya. Masih ada yang mau menambahkan? Kalau tidak, kita langsung saja masuk ke materi. Ibu coba menjelaskan sedikit kepada kalian. Tidak ada? Oke, ya. Ini tidak usah dicatat seperti biasa. Nanti Ibu akan berikan ininya. Apa namanya itu? PowerPoint-nya. Kelihatan nggak tampilan PowerPoint-nya anak-anak? Kelihatan, Ibu. Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Ibu.
Kita hari ini membahas mengenai laporan pemanduan wisata. Nah, berarti setelah ini, setiap ada tugas-tugas pembuatan paket wisata yang dilakukan, sebaiknya kalian sertakan dengan laporannya. Selama ini kan tidak ya, karena kita belum membahas ini. Ini adalah materinya, kita akan bahas fungsi dari laporan, jenis-jenis laporan pemanduan wisata, tahapan persiapan laporannya, dan membuat laporan wisata itu sendiri. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian ini siswa diharapkan setelah diberikan materi ini mampu menjelaskan fungsi laporan pemanduan wisata dengan benar, menentukan prosedur penyusunan laporan wisata dengan tepat, mengevaluasi laporan pemandu wisata dengan teliti, menyiapkan laporan pemanduan dengan teliti, dan membuat laporan pemanduan itu sendiri dengan tepat. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Jadi jenis laporan itu secara umum berisi tentang laporan keuangan. Kemudian ada juga di situ laporan kegiatan. Nah, yang disebutkan Balkis tadi itu laporan kegiatan. Laporan kegiatan, dan yang disebutkan oleh Wanda itu laporan dari kesimpulan kuesioner. Jadi ada 3 isi atau jenis dari laporan itu. Pertama adalah laporan keuangan, yang kedua laporan kegiatan perjalanan atau summary, dan yang kedua summary, dan yang ketiga itu adalah laporan kesimpulan dari feedback atau kuesioner. Nah, kuesioner itu berupa feedback. Sekarang kita coba bahas persatu persatu. Laporan keuangan. Menurut kalian kira-kira kalau laporan keuangan itu isinya apa? Ini Ibu pengen tahu ini Ima sama siapa ini? Ini Ima sama siapa ini teh? Sally. Sally, ya. Kalian berdua senyumnya manis sekali sore ini. Silahkan coba menurut kalian apa? Isi laporan keuangan itu kurang lebih apa? Ya, isinya tentang pembiayaan selama tur. Atau ada yang biaya di luar tuh juga kayak biaya berlebihnya. Lebihnya itu. Ya. Oke, dari kalian berdua, Safitri dan Ima dan Sally bicara tentang biaya ya. Dan selain biaya, apalagi yang ada di laporan keuangan? Itu hubungkan dengan tadi Safitri bilang, kayak tiket terusan itu bukan, Bu. Nah, hubungkan dengan itu apa? Tiket terusan itu berupa apa? Atau entrance fee, itu berupa apa? Kayak naik wahana-wahana gitu. Betul. Ibu paham. Tapi itu sebagai apa? Bisa dikatakan sebagai apa, Safitri? Stroke Ibu kan? Stroke, betul. Gunanya untuk apa, Ima? Stroke itu nanti di laporan keuangan? Bukti. Nah, itu. Berarti di laporan keuangan tersebut, di samping ada biaya, ada bukti pengeluaran. Nah, betul. Jadi isi laporan keuangan tersebut, itu tadi yang kalian sebutkan adalah pengeluaran-pengeluaran dan bukti pengeluaran tersebut. Sekarang ini nih, kita diskusikan. Apa sih gunanya laporan itu bagi guide? Apa sih gunanya laporan itu bagi perusahaan? Stop. Ada yang bisa jawab nggak? Sekarang pertama dulu. Apa sih gunanya laporan itu bagi guide? Kita bikin laporan, semuanya laporan keuangan, summary, feedback, kita kasihkan kepada perusahaan. Untungnya buat kita apa? Tadi Ibu sudah sebutkan loh, salah satunya gunanya apa? Bu, Ya, Wanda? menjawab. Ya. Untuk mengevaluasi diri agar lebih baik bekerja Betul. di proyek selanjutnya. Betul. Evaluasi buat kita. Sudah, sepertinya materinya sudah selesai, hanya itu isi laporan. Ya, sudah selesai pembelajarannya. Ibu minta salah seorang bisa menyebutkan kesimpulannya dari laporan keuangan, laporan laporan summary dan laporan feedback kira-kira apa? Coba diulang lagi. Seandainya kalian saya minta untuk membuat summary, apa yang kalian munculkan di sana? Apa? Kegiatan yang dilakukan selama Sesuai item Iya, termasuk di situ apa, Balkis, kegiatan hal yang tidak terduga. Oke. Jadi kalau saya suruh membuat kesimpulan kuesioner harus ada apa di situ? Yang negatifnya positif sama kesimpulan dari kuesioner. Ya, oke. Inti 3 ya. Hal yang negatifnya, hal bagusnya, dan saran. Itu isi dari kesimpulan kuesioner. Ya sudah, berarti kalian kalau disuruh membuat pemanduan wisata atau melakukan perjalanan wisata harus disertakan dengan laporan. Oke, itu yang Ibu sampaikan. Ya, cukup sampai di sini.
Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu minggu depan. Kalaupun kita tidak bisa meet, saya mungkin akan memberikan handout buat kalian. Cukup sampai di sini. Insya Allah ketemu lagi kita di minggu depan ya. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.